Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Robert Rato Mukasih dari kelompok 17 KKN Universitas Kristen Duta Wacana dari program studi akuntansi Fakultas Bisnis Angkatan 2018. Tema KKN yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal pada era pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukuan sederhana UMKM menggunakan aplikasi buku kas. Berikut merupakan pengertian pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya, manfaat pembukuan keuangan. Pembukuan UMKM sangat penting untuk mengetahui jumlah aset dan modal yang dimiliki. Besaran hutang juga akan terlihat. Jadi, pergerakan aset, modal, dan hutang akan terpantau dengan jelas agar laporan keuangan lebih terstruktur. Selanjutnya, jenis-jenis pemasukan dan pengeluaran. Di sini juga dijelaskan dalam pencatatan kas, pemasukan berada di sisi debit, sedangkan pengeluaran berada di sisi kredit. Berikut yang termasuk dalam pemasukan atau debit diantaranya, setoran modal atau modal awal merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan dan yang akan digunakan untuk memulai suatu usaha untuk pertama kalinya. Yang kedua, hasil penjualan merupakan pendapatan yang diperoleh dari transaksi penjualan secara tunai atau kredit. Yang ketiga, penerimaan piutang merupakan uang yang diterima dari penjualan hari ini, namun baru dibayar oleh pembeli keesokan harinya. Dan yang keempat, tambahan modal merupakan uang yang kita pinjam atau hutang dari pihak lain untuk digunakan sebagai modal tambahan usaha. Berikut yang termasuk dalam pengeluaran atau kredit diantaranya, pembelian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan seperti peralatan dan perlengkapan. Yang kedua, pembayaran gaji dan biaya lain-lain mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar tenaga kerja dan kebutuhan yang menunjang keberlangsungan usaha. Dan yang ketiga, pembayaran utang merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membayar sejumlah uang untuk mengembalikan uang yang telah kita pinjam dari bank atau pihak lain. Berikut jenis-jenis laporan keuangan dalam akuntansi. Yang pertama, neraca merupakan laporan keuangan sederhana berupa daftar sistematis yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu yang biasa dibuat pada akhir tahun. Yang kedua, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan ini berupa ikhtisar tentang pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu, sehingga laba yang diperoleh atau rugi yang dialami bisa segera diketahui. Yang ketiga, laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal untuk periode tertentu, yaitu 6 bulan atau 1 tahun. Melalui laporan perubahan modal, bisa diketahui berbagai penyebab perubahan modal selama periode tertentu. Dan yang keempat, laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang biasa digunakan oleh para pemakai laporan keuangan
untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, atau termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas pada masa mendatang. Jadi, karena di sini yang dijelaskan hanya pencatatan keuangan sederhana untuk UMKM, maka di sini akan lebih fokus kepada laporan laba rugi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mencatat pembukuan di era modern menggunakan aplikasi buku kas di handphone. Langkah pertama, kita akan mendownload aplikasi buku kas di Play Store. Jadi di sini kita akan mendownload ya. Kita tunggu beberapa menit. Setelah itu kita buka aplikasi buku kas. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita mendaftar nomor telepon yang akan kita daftarkan. Setelah itu, kita pilih untuk menerima kode dari WhatsApp atau SMS. Di sini saya memilih yang menggunakan SMS. Selanjutnya, kita akan menunggu SMS dari nomor itu. Selanjutnya, kita akan menulis nama bisnis atau toko. Contohnya di sini saya menulis warung makan. Setelah itu kita memilih bisnis dan kita bisa memilih kategori. Di sini saya memilih kategori makanan dan minuman. Lalu kita simpan. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini tampilan transaksi dan ada tampilan hutang dan tampilan profil. Jadi saya memilih untuk menu transaksi. Di menu transaksi itu ada penjualan dan pengeluaran. Untuk mencatat pendapatan, kita pilih penjualan. Sedangkan untuk mencatat pengeluaran, kita pilih menu pengeluaran. Sebagai contoh, saya di sini akan mencatat transaksi yang pertama. Jadi kita buat menu transaksi baru tadi. Terus kita mencatat modal usaha sebesar 500.000. Berarti pilih penjualan, kemudian di menu keterangan yang ini kita tulis modal usaha. Modal usaha. Di tanggalnya kita pilih sesuai tanggal transaksi. Tetapi di sini saya memilih tanggal 1 bulan Juli
sebagai contoh. Lalu kita simpan transaksi. Nah, di sini sudah tersimpan transaksi yang pertama tadi. Setelah itu kita memilih transaksi baru untuk mencatat pengeluaran. Nah, di sini kita pilih menu pengeluaran. Misalnya pembelian barang dagang sebesar 300.000. Di menu kategori kita memilih persediaan. Lalu di menu keterangan kita tulis persediaan dagang. Setelah itu kita ke menu tanggal. Misalnya di sini tanggal 3 Juli. Dan di menu metode pembayaran kita pilih metode pembayaran secara tunai. Lalu kita simpan transaksi. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita pilih transaksi baru lagi. Pilih menu pengeluaran untuk mencatat pembelian peralatan dagang sebesar 150.000. Di menu kategori kita memilih tambah kategori, terus kita tulis peralatan dagang. Lalu kita simpan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu di menu keterangan kita tulis peralatan dagang. Kemudian di menu tanggal kita tulis tanggal transaksi pada tanggal 3 Juli. Lalu di metode pembayaran kita pilih pembayaran secara tunai. Lalu kita simpan transaksi. Nah, setelah itu kita pilih tambah transaksi. Kita pilih menu pengeluaran. Di sini kita pilih ini untuk mencatat biaya transportasi sebesar 30.000. Nah, di menu kategori kita pilih tambah kategori baru, yaitu kita tulis bensin. Lalu kita simpan. Nah, di menu keterangan kita tulis biaya transportasi. Lalu di bagian menu tanggal kita menulis tanggal 3 Juli sesuai transaksi sebelumnya. Lalu metode pembayaran kita pilih metode pembayarannya secara tunai. Lalu kita menyimpan transaksi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita tambah transaksi baru untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan, yaitu kita tulis di menu penjualan hasil penjualan sebesar 1 juta.
Di menu keterangan kita tulis hasil penjualan. Kemudian di menu tanggal isi sesuai tanggal transaksi. Misalnya tanggal 6 Juli. Di metode pembayaran kita misalnya memilih metode pembayaran secara tunai. Lalu kita simpan transaksi. Lalu setelah itu kita tambah transaksi untuk mencatat penerimaan piutang sebesar 300.000 di menu penjualan. Nah, di sini kita tulis 300.000. Di menu keterangan kita tulis penerimaan piutang. Penerimaan piutang. Kemudian di tanggal kita isi sesuai tanggal transaksi. Misalnya tanggal 6 Juli. Nah, di metode pembayaran kita pilih metode pembayaran misalnya secara tunai. Lalu simpan transaksi. Setelah itu kita tambah transaksi baru untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan sebesar 750.000 di menu penjualan. Sini kita catat hasil penjualan sebesar 750.000. Nah, di menu keterangan kita tulis hasil penjualan. Kemudian di menu tanggal kita isi sesuai tanggal transaksi. Misalnya tanggal 19 Juli. Di metode pembayaran kita pilih pembayaran, misalnya pembayaran secara tunai. Lalu kita simpan transaksi. Setelah itu kita tambah transaksi untuk mencatat biaya listrik dan air di menu pengeluaran sebesar 550.000. Di menu kategori kita pilih tambah keterangan, lalu kita tulis biaya listrik dan air, lalu kita simpan. Nah, di menu keterangan kita tulis sama seperti di atas, biaya listrik dan air. Selanjutnya di menu tanggal isi sesuai tanggal transaksi. Misalnya tanggal 19 Juli. Nah, di metode pembayaran kita pilih pembayaran misalnya secara tunai, pembayaran tunai. Lalu simpan transaksi. Nah, setelah itu kita tambah transaksi baru untuk mencatat utang usaha sebesar 300.000 di menu penjualan. Karena kita mendapatkan modal tambahan berupa utang dari pihak lain, misalnya bank. Nah, di menu penjualan kita tulis modal tambahan itu 300.000. Setelah itu di menu keterangan kita tulis utang usaha. Kemudian di menu tanggal
isi sesuai tanggal transaksi, misalnya tanggal 19 Juli. Di metode pembayaran, kita pilih pembayaran secara tunai, lalu kita simpan transaksi. Nah, di sini kita tambah transaksi yang baru untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan sebesar 420.000 di menu penjualan. Nah, di menu penjualan kita isi 420.000. Setelah itu di menu catatan atau keterangan kita tulis hasil penjualan. Kemudian di menu tanggal kita isi sesuai tanggal transaksi, misalnya tanggal 30 Juli. Di menu metode pembayaran kita pilih pembayaran misalnya secara tunai, lalu kita simpan transaksi. Akan seperti ini. Setelah itu kita tambah transaksi baru untuk mencatat biaya gaji karyawan sebesar 200.000 di menu pengeluaran. Nah, kita tulis 200.000. Di menu kategori kita pilih gaji staf karena sudah ada di sini gaji staf, kita klik gaji staf. Setelah itu di menu keterangan kita isi gaji karyawan. Terus di menu tanggal kita isi sesuai tanggal transaksi, misalnya 30 Juli. Di metode pembayaran kita pilih pembayaran secara tunai, lalu kita simpan transaksi. Nah, setelah itu kita tambah transaksi baru untuk mencatat bayar utang usaha di menu pengeluaran sebesar 200.000. Di menu kategori karena tidak ada di sini, kita pilih tambah keterangan, lalu kita tulis bayar utang. Lalu kita simpan. Setelah itu di menu keterangan dan catatan kita tulis sama kayak seperti yang di atas, bayar utang. Nah, kemudian di menu tanggal kita isi sesuai tanggal transaksi, misalnya tanggal 30 Juli. Nah, di menu pembayaran kita tulis pembayaran secara tunai, lalu kita simpan transaksi. Nah, setelah semua transaksi tercatat, kita akan membuat laporan laba ruginya dengan cara memilih menu laporan di kanan atas. Nah, di sini saya akan klik menu laporan. Setelah itu pilih menu unduh. Jadi kita unduh. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Kita membuka file PDF yang kita unduh. Nah, dan muncul seperti ini. Bisa kita lihat bersama, ini adalah semua transaksi yang sudah kita catat sebelumnya. Dari transaksi selama bulan Juli, kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.840.000. Jadi ini total di bawah ini merupakan keuntungan kita. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan berguna bagi UMKM Dusun Malangan. Sekian dan terima kasih.